Pertanyaan pertama umpamanya, siapakah saya? Tentu saja sebagai seorang muslim, kita punya panduan, punya guidance dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu. Pertanyaan-pertanyaan tadi kalau ditanya pada setiap orang, mungkin masing-masing punya jawaban yang berbeza mengikut persepsi masing-masing. Tapi yang kita maksudkan, sebab kita ini seorang muslim, tentu saja kita berbeza dengan orang yang lain, ya, dengan orang yang bukan Islam. Segala permasalahan dalam hidup kita ini telah ada jawabannya, keterangannya, penjelasannya dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Pertanyaan yang pertama umpama tadi, siapakah saya? Maka bermaksud ialah asal usul kejadian kita. Sesungguhnya kita adalah makhluk Allah yang dipanggil sebagai insan, ya, sebagai manusia. Dan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai unsur. Di antaranya kita rujuk umpamanya, siapakah saya? Saya adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari berbagai unsur. Sila rujuk umpamanya lah ayat Al-Quran. Kita rujuk surah 22 ayat yang kelima umpamanya, dalam surah yang ke-22 ayat yang kelima, Allah berfirman, surat 512, ke surat 512 ya. 512. Tengok muka suratnya ada ya, di atas sekali itu ada muka number muka surat di atas, baik sebelah kanan muka surat ataupun sebelah kirinya. Di atas sekali itu ada number 512. Kemudian ada number 22 dan nama surat Al-Hajj, muka surat 512. Sudah jumpa belum? Siapa yang sudah jumpa? Semua sudah jumpa? Yang belum? Cepat tengok ya. Belajar dulu, buka muka surat 512. Oke, Allah berfirman di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Terjemahan maknanya, wahai sekalian manusia, jika kamu dalam keraguan tentang hari kebangkitan dari kubur masing-masing, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari apa? Dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, seketul daging, ya, dan sempurna kejadiannya, dan ada yang tidak sempurna kejadiannya, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sehingga masa atau waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan usianya sehingga nyanyuk.
supaya ia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya pernah diketahuinya. Dan kamu, itu sampai ayat situ saja ya. Nah, ini satu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, mari kita rujuk surah 40. Surah 40 ayat yang ke-67. Surah 40 ayat 67. Surat 768 768 sebelah kiri ya. 768 ya. Tengok di atas, nombornya ada sebelah kiri. 768. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma nukhrijukum tifla, thumma litablughu ashuddakum, thumma litakunu shuyukha, wa minkum man yutawaffa min qabl, wa litablughu ajalan musamma, wa la'allakum ta'qilun. Dialah, yakni Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, dan sudah itu dari seketul atau segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak bayi, kamu sampai kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sehingga tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami lakukan semua itu supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. So, dari dua ayat ini dan banyak ayat-ayat yang lain, kesimpulannya bahwa kita yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Daripada tanah. Itu mengenali diri bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada unsur tanah, dan tidak ada perbezaan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Inilah asal usul kita. Begitu hina. Dan tanah, kalau dibandingkan harganya dengan emas, tentu emas lebih mahal, dengan mineral yang lain lebih mahal. Dan tanah berada di bawah, selalu dipijak. Jadi ini kalau kita lihat bahwa inilah asal usul kita. Tujuannya mengenal diri, asal usul kejadian kita, agar kita tidak merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Jangan merasa kita super dibandingkan dengan orang yang lain, supaya tidak ada pada diri kita perasaan sombong dan bongkak sebab kita keturunan si fulan dan si fulan. Ketahuilah bahwa kita semuanya sebenarnya sama saja. Tidak ada yang membezakan, tidak berbeza antara satu bangsa dan bangsa lain dari sudut asal usul kejadian.